Isu energi terbarukan menjadi salah satu bahasan yang disorot di pertemuan IMF dan World Bank Group 2018 di Nusa Dua Bali. Indonesia pun sudah mencanangkan wacana kemandirian energi agar tidak bergantung dengan energi fosil serta impor bahan bakar. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita simak dialog Leonard Samosir dengan Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati yang telah kami rekam sebelumnya. Pemirsa, pada pertemuan tahunan IMF dan World Bank Group 2018 di Bali, banyak yang dibicarakan. Salah satunya adalah bagaimana investasi di bidang energi dan juga infrastruktur. Fokus dari seluruh pembicaraan itu adalah untuk membuat pembangunan yang merata sehingga kebijakan negara akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Dan pemirsa, bersama saya telah hadir Direktur Utama Pertamina, Ibu Nike Widiawati. Bu Nike, terima kasih sudah diberikan waktu ya Bu. Sama-sama, terima kasih. Bu Nike, pemerintah gencar membangun dari Sabang sampai Merauke dan itu dilakukan secara masif. Infrastruktur itu menjadi salah satunya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah Pertamina juga menjadi bagian dari situ? Apa yang dilakukan oleh Pertamina, Bu? Ya, tentu saja, karena kan Pertamina adalah BUMN yang menyediakan energi untuk seluruh masyarakat. Jadi peran kita cukup sentral dalam hal ini, dalam menciptakan energi berkeadilan yang menjadi programnya pemerintah. Jadi dalam hal ini kalau kita kembali ke kenapa Pertamina ini kemudian harus ada, kita lihat di Undang-Undang Energi. Kita harus menyediakan energi yang cukup untuk masyarakat, yang kemudian juga bisa diakses dan affordable. Itulah energi berkeadilan. Jadi kita menerjemahkan energi berkeadilan adalah cukup, harus ada, availability, kemudian accessibility, dan yang ketiga harganya harus affordable. Itulah program yang kemudian kita jalankan. Jadi dengan kemampuan kapasitas kita sekarang, itu kan tidak cukup. Karena kita harus menyediakan, makanya sebagian kita impor. Kemudian accessibility dengan program BBM satu harga kita lakukan. Karena ini seluruh masyarakat harus mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses energi. BBM satu harga itu kalau di negara yang merupakan satu kontinen mungkin tidak susah ya. Betul. Tapi kan Indonesia ini negara kepulauan, Bu, yang kemudian medannya juga tidak mudah. Itu bagaimana sejauh ini pelaksanaan program BBM satu harga untuk negara dan juga untuk Pertamina? Iya, jadi kalau untuk archipelago country seperti Indonesia ini tantangannya memang luar biasa, khususnya di Indonesia Timur ya. Jadi kita sudah melakukan program ini, melaksanakan program ini dari tahun 2017. Tahun lalu kita sudah membangun di 54 lokasi untuk BBM satu harga. Tahun ini targetnya adalah 67 lokasi. Sampai dengan 3 Oktober kemarin, itu kita sudah membangun 55 lokasi. Jadi optimis. Tahun ini akan tercapai 67, sehingga akhir tahun ada 121 lokasi yang sudah ada ya, sudah kita berikan accessibility-nya. Tahun depan tambah lagi 29, jadi sampai dengan 2019 itu minimal 150 lokasi kita ciptakan. Itu di pulau mana saja, Bu, fokusnya? Indonesia Timur, ya, di Nusa Tenggara, kemudian di Papua, di Maluku, jadi pulau-pulau kecil itu yang memang accessibility-nya selama ini emang agak sulit. Jadi mengangkutnya juga ada yang harus perlu 2 hari 2 malam, ada yang kita angkut dengan air tractor atau pesawat ke atas gunung gitu. Itu kita lakukan. Oke, Bu Nike, ini kan Pertamina adalah badan usaha milik negara yang memang harus men-serve juga kebutuhan masyarakat, tapi di sisi lain sebagai perusahaan juga harus survive, bahkan harus untung juga. Nah, pertanyaannya ketika pelaksanaan BBM satu harga itu di tengah kondisi harga minyak mentah, Bu, yang kita tahu sama-sama sedang merangkak naik, itu bagaimana membalansnya supaya kemudian beban itu tidak membuat Pertamina menjadi kesulitan, tapi Pertamina juga tetap survive? Oke, jadi kalau kita lihat volume untuk penyaluran untuk BBM satu harga untuk 109 lokasi, itu per bulan itu sekitar 5.700 kiloliter. 5.700 kiloliter setiap bulan? Iya, jadi itu hanya 0,3% dari total volume penjualan kita. Jadi sebetulnya kecil kok. Tidak terlalu besar. Jadi kita bisa lakukan subsidi silang. Jadi tidak masalah. Itu bisa dilakukan? Bisa. Tidak menjadi masalah sama sekali? Tidak, 0,3% untuk memberikan energi buat saudara-saudara kita yang selama ini belum mendapatkan accessibility itu harus kita lakukan. Karena kita adalah perusahaan milik negara. Meskipun prediksi, ini kan harga minyak mentah, nobody knows, Bu. Tidak ada yang tahu sampai ke berapa begitu. Sudah pernah ada perhitungan tidak, Bu? Atau kesiapan Pertamina sampai level, katakanlah misalnya $100, karena dulu pernah harga minyak mentah lebih dari $100, itu Pertamina masih bisa mengamankannya, Bu?
Ini kan kita kembali ke pertanyaan BBM satu harga kan? Iya. 0,3% kembali lagi, hanya volumenya 0,3%. Oh. Jadi kita bisa lakukan subsidi silang karena kita kan produknya banyak dari mulai hulu kita punya produk dan juga hilir. Iya. Kombinasi dari itu kita bisa melakukan subsidi silang hanya untuk 0,3% untuk energi untuk saudara kita yang ada di 3T. Iya. Terluar, terdepan, tertinggal. Oh, tertinggal. Iya. Oke, jadi itu tetap akan dilakukan. Iya, kita Karena akan memang lakukan. kepanjangan tangan dari pemerintah. Betul.